Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu wa man istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masjid Al-Muhajirin yang semuanya semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang berkah ini. Kama qala sallallahu alaihi wasallam burika ummati fi bukuriha. Diberkahi umatku di waktu paginya, yaitu kalau kita mau mencari nafkah, ya kan, mencari ilmu, menghafalkan sesuatu, ini waktu-waktu yang sangat-sangat bermanfaat. Bahkan kata para ulama di waktu-waktu ini itu, kalau kita menghafalkan sesuatu, ya di waktu-waktu ini, karena keberkahan itu akan jadi lebih mudah berkali-kali lipat. Mungkin yang di waktu lain kita mau menghafalkan 2 ayat Al-Quran, kita harus baca 100 kali misalkan. Tapi di waktu pagi ini kita cukup baca 20 kali udah hafal. Itu bentuk dari keberkahan. Ya. Dengan yang sedikit kita akan mendapatkan hasil yang lebih banyak. Pertama-tama mari panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, puji syukur selalu kita tak lupa. Karena limpahan nikmat iman yang pertama, nikmat Islam. Setelah itu nikmat anggota badan yang lengkap, kita masih dapat menghadiri majelis yang sangat mulia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, menurunkan ketenangannya, dan juga meliputi orang-orang yang bermajelis ini dengan malaikatnya. Dan malaikat itu meletakkan sayap-sayap mereka di atas para penuntut ilmu. Sebagai apa? Sebagai bentuk keridhaan mereka terhadap para penuntut ilmu. Subhanallah, Pak penuntut ilmu ini luar biasa faedahnya. Sampai dibandingkan oleh Rasulullah SAW orang yang alim dengan orang yang hanya beribadah saja tanpa ilmu. Itu perbandingannya seperti Rasulullah SAW dengan sahabatnya yang terendah dari sahabatnya. Katanya Rasulullah SAW seperti perbandingannya antara diriku dengan sahabat dari kalian yang terendah kedudukannya. Atau perbandingannya juga seperti antara bulan dan bintang, kata Rasulullah SAW. Dan juga seluruh penduduk langit dan bumi itu beristighfar untuk para penuntut ilmu. Subhanallah. Beristighfar. Orang yang menuntut ilmu sampai ikan-ikan di laut semuanya. Itu dan penduduk langit itu meminta ampun untuk para penuntut ilmu. Subhanallah. Dan kata para ulama, ketika orang-orang itu menuntut ilmu atau hidup di dunia ini,
Apa manhaj atau cara hidup yang harus dilazimkan sampai kita mati? Apa? Menuntut ilmu. Bermajelis dengan para ulama, kita lazimkan dengan, kalau kita nggak bisa bermajelis dengan para ulama yang langsung berbahasa Arab, dengan yang bahasa Indonesia, ustadz, ya kan? Kita lazimkan ini sampai kita mati. Luzumul istiqamah itu juga kita selalu berada di jalan yang lurus itu karena kita selalu bermajelis ilmu. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu adalah a'zamul karamah. A'zamul karamah itu adalah karamah yang paling besar, seperti yang diperbincangkan para umat muslim, ya. Karamah yang terbesar itu apa kata mereka? Seperti orang bisa terbang, orang bisa yang khurafat ini banyak yang bilang seperti ini karamah, padahal bukan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karamah yang terbesar, yang teragung adalah luzumul istiqamah, selalu di atas jalan yang benar. Itu adalah karamah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka agama Islam ini subhanallah itu memuliakan orang yang tidak mulia. Kita mulia ini dengan agama Islam. Maka kita selalu memuji Allah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alhamd, yang telah memberikan kita hidayah ini, hidayah Islam, iman. Kita nggak mungkin mendapatkan hidayah ini kecuali Allah yang memberikan hidayah kepada kita. Ini kita harus puji Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang terbesar ini. Yang kedua, semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dan untuk para istrinya, para keluarganya, para sahabatnya, hingga para pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimani wa rahimakumullah, ada satu hadis yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, yaitu ketika kita sebagai umat muslim, kalau kita menjaga apa-apa yang masuk ke dalam perut kita, ya, rizki, ya, dari makanan dan lain-lain, dan kita menjaga apa yang masuk ke dalam perut anak-anak kita, maka Allah akan memberikan kita taufik, ya, hidayah, dan juga Allah akan memudahkan anak-anak kita, keluarga kita itu di jalan yang benar. Kenapa kita bilang seperti ini? Karena sekarang di zaman ini banyak orang-orang yang udah tidak peduli lagi apa yang masuk ke dalam perut mereka. Subhanallah, ada yang makan riba, ya kan? Ada yang makan hasil kerja dari menjual khamr, ya kan? Atau bekerja di tempat yang menjual khamr. Muslimin pakai kerudung, ya kan? Atau Islam, sholat, tapi kerja di tempat-tempat seperti ini, di klub malam, ya kan, di kafe-kafe yang jual khamr, jual bir, jual minuman alkohol. Naudzubillah. Ini kemungkaran yang besar. Jadi kita wajib untuk menasehati saudara-saudara kita. Kalau kita ada di lingkungan kita yang seperti itu, kita wajib kita nasihatin. Karena Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala thayyibun, la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, zat yang baik. Zat yang maha baik, selalu baik, dan tidak menerima kecuali apa-apa yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang Allah perintahkan para rasulnya, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa amalu shalihan. Wahai sekalian rusul, semua rasul-rasul utusanku, makanlah yang baik-baik. Minat thayyibat, itu hal-hal yang baik, halal, thayyibat, ya kan? Wa amalu sholihan, dan beramal solehlah kalian. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku itu maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman di sini,
Selain rasul-rasul, orang yang beriman juga diperintahkan, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Tsumma dzakara ar-rajul. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seorang laki-laki, ya kan, yutilus safar, dia berpanjang-panjangan dalam safar, dia lusuh, al-ash'ath aghbar, ya kan, ash'ath aghbar itu maksudnya udah tertutup sama debu, acak-acakan, udah dalam keadaan yang harus atau dia mendapatkan doa yang mustajab, udah pasti orang ini, karena keadaannya yang begitu menyedihkan. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Yamuddu yadaihi ilas sama, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia mengangkat tangannya ke langit, mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Tetapi apa? Wa mat'amuhu haram, dan makanannya haram, dan masyrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, dan bajunya haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia memberikan segala kekuatannya dengan yang haram, memasukkan apa yang menjadi kekuatannya itu dari hal-hal yang haram, ya kan. Fa anna yustajabu lahu, atau dia di lafaz yang lain fa anna yustajabu lidzalik, gimana mau dikabulkan doanya, padahal kita sebagai kaum muslimin itu selalu mengharapkan doa-doa kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau kita memasukkan sesuatu haram? Enggak usah kita ngomong misalkan orang yang jualan khamr, orang yang ngambil riba, makan hasil riba. Contohnya yang paling banyak deh, warung kelontong, jual rokok di situ, ya kan? Ya haram ini. Jual rokok itu hasil yang haram. Ya kan, apalagi banyak hal-hal yang lain yang bersimpangan dengan hal-hal ini. Jadi ini perlu diingatkan sekitar kita tentang masalah ini, karena di zaman akhir zaman ini orang-orang ini sudah tidak memikirkan lagi apa yang masuk ke dalam perut-perut mereka. Dan Rasulullah SAW di suatu hari di akhir-akhir hayatnya itu mewasiatkan para sahabatnya. Di hadis Al-Irbad Ibn Sariyah, kata beliau, wa'adhana Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memberikan kami nasihat, wajilat minhal qulub, yang dimana hati itu bergetar dengar nasihat ini, wadharifat minhal uyun, dan mata-mata ini jadi menangis gitu dengar nasihat ini. Kenapa? Karena ini seperti Rasulullah SAW akan meninggalkan kita, maksud dia. Maka kata dia, fakulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Ini seakan-akan nasihat yang kamu akan tinggalkan kita ya Rasulullah. Fa'ausina, maka berikan wasiatkanlah kami, kata Rasulullah. Usikum bitaqwallah, kata Rasulullah SAW. Aku mewasiatkan kalian dengan takwa kepada Allah. Takwa yang kita paham maknanya adalah taat selalu di atas, ketaatan di atas Alkitab wa sunnah, ya kan? Mengharapkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan segala yang haram di atas Alkitab wa sunnah, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Subhanahu wa taala, azab neraka. Usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah, dan mendengar dan taat. Kepada siapa? Maksudnya di sini kepada ulil amri, kepada pemerintah. Wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun. Walaupun kalian itu diperintahkan oleh seorang budak. Ini bukan orang yang tinggi, tapi budak aja kita disuruh taati. Wa annahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Dan sesungguhnya barang siapa yang hidup nanti dari kalian, sungguh dia akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Fa'alaikum bisunnati. Ya, kita udah lihat perselisihan ini. Maka apa kata Rasulullah SAW? Wasiat yang sangat-sangat mulia. Maka peganglah erat-erat sunnahku, kata Rasulullah SAW. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 4 ini. Ya.
Kalau kita masuk ke golongan-golongan yang sesat, mereka akan menolak. Ada yang menolak Abu Bakar Umar siapa? Syiah. Yang menolak Utsman dan Ali, Khawarij. Ya kan? Jadi ini ada golongan-golongan yang menyimpang, yang nggak mau mengikuti perintahnya Rasulullah SAW. Jadi kita nggak boleh miring kanan, nggak boleh miring kiri. Miring kanan kena Khawarij, miring kiri kena Syiah. Ada lagi Sufi, ya kan? Ada lagi Sufi yang nggak mau ikutin perkataannya para sahabat, tapi mereka mengikuti imam-imamnya, ya kan? Imam Fulan, Imam Fulan. Maka kata Rasulullah SAW disuruh kita mengikuti Khulafair Rasyidin yang 4 ini. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit erat-erat dengan geraham kalian. Maksudnya apa? Gigit dengan geraham itu berarti gigitan yang paling kuat. Kalau kita dibilang gigitnya pakai gigi taring, mungkin akan copot gigi taring kita. Tapi kalau gigi geraham itu kuat. Berarti apa? Akan ada yang menarik kita, menarik keras keluar dari sunnah, keluar dari agama Islam. Ada tarikan yang kuat, pasti akan ada tarikan yang kuat yang mengeluarkan kita dari agama Islam. Kalau kita lihat sekarang ini apa? Media sosial. Kalau kita berbanyak-banyakan di situ, kita tenggelam di situ, akhirnya kita kena syubhat. Akhirnya kita nggak bisa keluar dari syubhat itu, atau kita bisa keluar dengan cara harus menuntut ilmu yang begitu banyak. Misalkan dengan mendengar syubhat hanya 5 menit, kita harus belajar 1 bulan misalkan. Seperti itu, berat ini, syubhat-syubhat ini, karena banyak penyimpangan di zaman ini. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata Rasulullah SAW dilanjutkan, dan hati-hatilah kalian terhadap hal-hal yang diada-adakan dalam agama ini. Yang namanya bid'ah ini ya ini, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena sesungguhnya seluruh bid'ah itu dhalalah, kata Rasulullah SAW. Semua, tidak ada bid'ah yang hasanah, tidak ada. Ya kan? Hati-hati kata Rasulullah SAW. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, ini perkara agama, bukan perkara dunia. Perkara ibadah, perkara akidah. Keyakinan-keyakinan kita terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di sini paling banyak penyimpangan di zaman sekarang ini. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita udah membahas tadi ada suatu firqah-firqah seperti Khawarij, ya kan? Ada juga Syiah. Ada juga Sufi. Ini yang paling banyak sekarang digandrungi oleh kaum muslimin. Ya. Maka kita masuk ke poin yang pertama dalam 3 kaidah yang mau kita bahas. Bagaimana cara kita memahami dalil-dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan perintahnya Rasulullah SAW. Ya kan? Gimana caranya? Yang pertama adalah kullu fahmin bil adillah yukhalifu fahmas salafus salih fahuwa batil. Semua faham tentang dalil-dalil yang menyelisihi pemahamannya salafus salih fahuwa batil, maka dia adalah pemahaman yang batil. Siapa salafus salih di sini? Ada yang bisa kasih pendapat? Siapa? Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum. Yaitu pemahaman dibilang para sahabat, lebih tepatnya itu sahabat, betul, Masya Allah. Orang yang beriman kepada Rasulullah SAW di saat hidupnya Rasulullah SAW dan pernah bertemu, ya ini yang kurang, pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, melihat Rasulullah SAW dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan muslim. Ini sahabat. Betul, sahabat itu adalah salafus soleh kita, ya. Tetapi ada juga orang-orang setelah sahabat, mereka salafus soleh juga. Mereka siapa? Yang disebutkan di surat At-Taubah, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka adalah orang-orang yang terdahulu, as-salaf, orang yang mendahului kita, orang yang mengawali kita dalam Islam, al-muhajirin wal ansar, yaitu orang yang berhijrah dari
Mekah ke Madinah. Setelah itu yang menerima orang-orang yang berhijrah dari Mekah, Ansor namanya. Ini sahabat, masuk salafus saleh yang pertama. Yang kedua, walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka, para sahabat ini dengan ihsan, dengan baik. Siapa? Pertama tabi'in. Kata Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya peradaban atau abad adalah abadku, yaitu aku dan para sahabat, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang setelahnya, yaitu para tabi'in. Setelah itu, thumma alladhina yalunahum, kemudian para tabi'ut tabi'in. Kemudian yang setelahnya lagi. Ini 3 kurun atau 3 abad yang disucikan oleh Rasulullah SAW. Maka kita dalam pemahaman ini yang kita bilang tadi salafus soleh, semua faham tentang dalil-dalil mengenai Al-Quran dan Sunnah, ini kaidah yang harus kita fahamin. Yang menyelisihi pahamnya mereka, pertamanya salafus solehnya itu sahabat dulu. Kalau tabi'in ya atau generasi setelah sahabat ini enggak mengikuti pahamnya sahabat, berarti dia bukan tabi'in, dia di luar tabi'in. Ya. Begitu juga tabi'ut tabi'in. Kalau tabi'ut tabi'in ini menyelisihi pahamnya tabi'in, berarti dia keluar dari tabi'in. Jadi gimana caranya? Semua itu akan kembali kepada Rasulullah SAW. Ujung-ujungnya Rasulullah SAW, tapi semua pasti melewati lingkar pertamanya Rasulullah SAW, seperti presiden sekarang. Kalau kita mau masuk ke presiden, apa bisa langsung kita ketemu? Bisa nggak? Nggak bisa. Ada ringnya. Ada ring 1, ada ring 2, ada ring 3, ya kan? Ini para sahabat ring satunya Rasulullah SAW. Kita nggak akan mendapatkan info-info apa hadis-hadis, perintah-perintah, larangan-larangan, ya, akidah-akidah yang diyakini oleh Rasulullah SAW kecuali kita melewati ringnya ini, ring 1 ini. Jadi betapa sesatnya orang yang bilang, oh kamu ngaji aja sama sahabat, katanya. Di zaman sekarang kalau kita mau memahami dengan pemahamannya para sahabat, katanya kita disuruh ngaji sama para sahabat, udah di kuburan para sahabat. Gimana kita mau ngaji sama para sahabat? Kita ambil dari generasi yang setelahnya yang menyambung sampai Rasulullah SAW, melewati tabi'in, ya kan, melewati tabi'ut tabi'in, melewati sahabat hingga sampai ke Rasulullah SAW. Ini cara belajar yang benar, bersanad sampai Rasulullah SAW. Bukan dengan mengarang-arang sanad, tapi benar-benar sanadnya itu sampai Rasulullah SAW. Karena ada sebagian yang mengakunya ulama, ya, itu ketika dia menyampaikan hadis-hadis palsu, dia bilang seperti ini, anfulan, tapi dia kalau disebutin lagi mungkin dia udah lupa. An-annya itu siapa? Ya, fulan-fulannya itu siapa? Udah ganti orang lain. Kalau direkam itu udah berbeda. Karena apa? Ngarang. Ini nggak takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang menyampaikan seperti ini, kata Rasulullah SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nggak sama berbohong dengan atas nama Rasulullah SAW dengan berbohong atas orang-orang yang lain. Misalkan kita berbohong, kita dengar kabar, kita sampaikan ke orang lain, kita bohong. Tapi bukan dalam agama ini, bukan hadis. Tapi orang yang berbohong karena hadisnya Rasulullah SAW, dia bilang fulan sampai anin Nabi SAW bilang seperti ini, kadza wa kadza, seperti itu. Tapi dia bohong. Kata Rasulullah SAW, maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya di neraka. Kenapa? Karena ini dosa besar. Karena orang yang berbohong di zamannya Rasulullah SAW itu, kalau nggak ada orang yang berani berbohong tentang hadis Rasulullah SAW, di zamannya Rasulullah SAW nggak ada yang berani. Apalagi di zaman setelahnya, di zaman tabi'in, dibunuh orang yang berbohong atas nama Rasulullah SAW. Dibunuh. Makanya kenapa kita bisa bilang Al-Bukhari wa Muslim itu udah pasti dengan riwayatnya yang diteliti sedemikian rupa sampai dikeluarkan ini sahih. Ini udah pasti benar.
Kenapa kita bisa bilang begitu? Karena di zaman itu orang yang berbohong tentang Rasulullah SAW dibunuh. Nggak ada keringanan sedikit pun untuk orang yang berbohong atas nama Rasulullah SAW. Ya, kita kasih contoh tentang orang-orang yang menyelisihi pemahamannya Rasulullah SAW. Ada Al-Khawarij. Contohnya dia memahami ayat yang benar. Ayat Al-Quran ini benar nggak? Benar, sahih, mutawatir kedatangannya itu mutawatir dari para sahabat puluhan yang meriwayatkan. Ayat At-Taubah di ayat 5 kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum." Maka bunuhlah kaum musyrikin itu dimanapun kalian menemukan mereka. Musyrikin di sini disimpangkan maknanya sama mereka Al-Khawarij ini bahwa itu adalah termasuk juga kaum-kaum muslimin yang berbuat kesyirikan. Walaupun dia jahil, dia bodoh, dia nggak paham itu syirik. Contohnya orang-orang yang menziarahi kuburan, minta-minta di ziarah kubur, minta kepada ahlu kubur, syirik nggak? Syirik, ya kan? Dia kafirkan orang-orang ini. Padahal nggak boleh kalau dia orang jahil. Itu harus ada namanya iqamatul hujjah, nggak boleh dikafirkan, nggak boleh dibilang dia masuk ke dalam ayat ini, dibilang orang musyrik sampai dia wajib untuk dibunuh, nggak boleh. Karena kalau sudah ditegakkan hujjah, ternyata dia rujuk, ternyata dia taubat, dia nggak tahu hal ini, dia tetap agamanya Islam. Tetapi kalau sudah di iqamatul hujjah, dijelaskan begini dan begitu oleh para ulama, tetap dia menolak, nggak mau dia menerima agama Allah Subhanahu wa taala tauhid ini, baru bisa dibilang dia orang musyrik, orang kafir. Jadi takfir ini, mengkafirkan seseorang itu nggak bisa semudah itu. Ada iqamatul hujjah, ada mawani, ada syurut at-takfir namanya. Ada beberapa, ada 4 atau 5 mawani dan syurut at-takfir itu. Jadi nggak sembarangan orang bisa mengkafirkan orang itu, yang ditunjuk ta'yin namanya, ta'yin bit takfir. Menunjuk orang dengan takfir, dengan mengeluarkan orang dari agama Islam itu nggak bisa semudah itu. Karena orang ini ketika dia masuk ke dalam Islam, dia menyebutkan syahadat itu adalah perkataan yang sangat kokoh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini perkataan, kata Allah, adalah syahadah yang begitu agung di surat Ali Imran. Ya kan? Sampai Allah yang bilang, ini syahadatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mempersaksikan aku, kata Allah, dan para malaikat dan ulul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu. Ya kan? Allah sucikan orang-orang yang memiliki ilmu ini dengan bersyahadat la ilaha illallah di ayat itu. Ini Al-Khawarij. Yang kedua As-Sufiyah. Contohnya di surat An-Nisa ayat 64, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul." Ketika kalaulah sesungguhnya mereka itu menzalimi diri mereka sendiri, mereka berbuat dosa maksudnya di sini. Kalau mereka menzalimi diri mereka sendiri, lalu mereka mendatangimu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastaghfarullah, kemudian mereka minta ampun sama Allah, wastaghfara lahumur rasul, kemudian Rasulullah SAW meminta ampun untuk mereka, lawajadullaha ghafurur rahimah. Mereka mendapatkan Allah itu mengampuni mereka, Maha Pengasih, Maha Pengampun. Ya kan? Kata mereka, kaum sufi ini, Rasulullah SAW didatangi itu di saat mayitan wahayyan, di saat mati dan hidup. Padahal apa? Boleh nggak seperti ini pemahamannya? Nggak boleh. Minta kepada Rasulullah SAW untuk didoakan itu hanya di waktu Rasulullah SAW hidup. Tawassul yang boleh, ya kan? At-tawassul, tawassul kepada orang mati boleh nggak? Nggak boleh. Ya adapun itu Rasulullah SAW atau yang di bawah-bawahnya, para sahabat, para wali-wali nggak boleh. Bertawasul dengan mereka nggak boleh. Di saat mereka sudah wafat nggak boleh.
Ini mereka menyimpang dalam memahami hal ini. Ya. Lalu apa ayatnya yang menyatakan bahwa pemahamannya para sahabat itu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di ayat 115 di surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Barang siapa yang menentang Rasulullah SAW, ini yang pertama, menentang Rasulullah SAW, ya, setelah jelas kepada dia hudan, petunjuk, apa petunjuknya? Al-Quran dan Sunnah, ya kan? Setelah jelas petunjuknya ini, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Yang kedua, dia mengikuti jalan-jalan selain orang-orang mukmin. Siapa orang-orang mukmin? Sahabat. Orang-orang mukmin di sini di zaman ini waktu diturunkan ayat ini adalah para sahabat. Dia mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin. Berarti apa? Allah sucikan di sini ijma'nya para sahabat. Ketika sahabat memahami suatu dalil, ya, tentang istiwa misalkan, tentang riba, tentang musik, ijma' mereka. Tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala alal arsy, Allah beristiwa di atas arsy. Ya kan? Ijma' mereka, tidak ada yang menyelisihi, tidak ada yang bilang Allah itu istaula, menguasai, bukan beristiwa. Enggak ada yang bilang seperti ini. Ijma'. Berarti apa? Sepakat mereka. Kalau sudah keluar ijma', berarti ada yang menyelisihi, ini keluar dari ajaran Islam. Riba juga. Riba ini sepakat para sahabat. Ulama semua sepakat. Ada ijma'nya. Nanti saya bisa sebutkan kalau misalkan perlu disebutkan. Ijma'nya riba, ijma' para sahabat. Apa yang riba itu? Al-qardu jarra naf'an. Hutang yang berbuah manfaat. Itu namanya riba. Bunga, ya kan? Apalagi cicilan motor, hutang kan pertama, terus berbunga dia, riba. Cicilan mobil, cicilan udah macam-macam deh, kartu kredit, ini itu semua cicilan riba. Ya, kecuali cicilan yang syar'i, kredit yang syar'i. Gimana caranya kredit syar'i? Ya harus ada solusi. Caranya bank syariah membeli dulu barangnya, setelah itu baru dijual ke kita sebagai konsumen, dijual dengan harga yang lebih tinggi, tapi kita menyicil ke bank syariah tersebut atau lembaga-lembaga keuangan syariah. Ini namanya kita untuk menyiasati supaya kita nggak kena riba. Ya. Setelah itu apalagi tadi? Musik, sepakat keharamannya para sahabat, ijma'. Ya. Ada yang menyelisih siapa? Ibnu Hazm. Itu udah setelah zamannya para sahabat. Sudah sepakat, baru ada yang bilang, oh musik itu halal, kata Ibnu Hazm. Nah, yang zaman sekarang yang bilang musik itu halal, ikuti pendapatnya beliau, rahimahullah. Semoga Allah ampuni beliau. Ya, ini penyimpangan. Ya, kita harus jelaskan kalau ada penyimpangan. Maka kita kembali lagi, kalau menyelisihi pendapatnya Rasulullah SAW, menentang Rasulullah SAW, menyelisihi ijma'nya para sahabat, wa yattabi' ghairi sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Yang pertama, kami akan biarkan mereka dalam kesesatannya, atau kami biarkan mereka berpaling dengan orang-orang yang mereka berpaling dengannya. Wa nuslihi jahannam. Yang kedua, kami akan masukkan mereka ke neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali, neraka jahannam. Ini peringatan buat orang-orang yang menyelisihi cara-cara memahaminya Rasulullah SAW dan para sahabat terutama dalam hal-hal akidah. Setelah itu apa? Usul-usul juga, mengharamkan musik, mengharamkan apalagi khamr, mengharamkan apa? Rokok, haram. Di Al-Quran jelas haram rokok. Ada beberapa ayat, ya kan, mulai dari di surat Al-Baqarah, wala tulku biaidikum ila tahlukah, jangan kalian lemparkan diri kalian ke kebinasaan dengan tangan kalian. Juga di surat An-Nisa, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri-diri kalian
Di kotak rokok apa tulisannya? Merokok membunuhmu, ya kan? Jelas. Para dokter juga ijma, ya, tentang buruknya rokok. Juga kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW itu menghalalkan apa yang baik dan mengharamkan apa yang buruk. Wa yuhallil lahumut thayyibat wa yuhallil wa yuharrim alaihimul khaba'ith. Ya kan? Rasulullah SAW itu menghalalkan apa yang baik-baik untuk mereka dan mengharamkan apa-apa yang buruk. Sepakat. Ya, ini perlu kita pahami karena banyak penyimpangan di zaman sekarang ini tentang hal-hal ini. Ini yang pertama, cara yang pertama. Yang kedua adalah poin yang kedua tentang gimana kawaidnya kita memahami dalil, ya, yang berkaitan dengan hal akidah. Yang kedua adalah yajib hamlul adillah bimasailil i'tiqad wal ghaibiyah ala zahiriha wa haqiqatiha al-la'iq billah, yaitu wajib bagi kita untuk membawa segala dalil-dalil yang berhubungan dengan akidah dari Al-Quran dan Sunnah. Berarti penjelasannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW dalam perkara akidah, khusus di sini dalam perkara akidah, bukan perkara fikih, bukan perkara beramal ibadah dan lain-lain. Akidah, ya, akidah. Sifat-sifat Allah, asmaullah, nama-nama Allah, ya. Akidah, keyakinan kita, kesuciannya para sahabat, ya. Itu akidah. Rasulullah SAW pasti masuk surga, itu akidah. Neraka dan surga itu nggak ada yang bisa mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nggak ada yang bisa menghancurkan surga dan neraka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini masail al-i'tiqad wal ghaibiyah, dan segala hal yang gaib yang nggak ada di depan mata kita, nggak kita persaksikan. Ini hal yang gaib. Dan orang yang mengaku memiliki ilmu gaib itu orang yang apa? Kafir, keluar dari agama Islam. Karena Allah sebutkan tidak ada yang mengetahui hal-hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal ghaibiyat ala zahiriha, dalam zahirnya. Kenapa kita bilang zahiriha? Karena hal-hal yang gaib Allah itu nggak akan mengatakan sesuatu dengan konotasi, dengan kinayah, dengan majaz, nggak mungkin. Kalau hal itu gaib. Contohnya, yadullah, tangan Allah. Ya kan? Lalu apa? Kakinya Allah, betisnya Allah, matanya Allah. Ini Allah sebutkan di ayat Al-Quran, di hadis-hadis. Ini apa? Hal apa ini berarti? Ghaib. Kita nggak tahu. Berarti harus dibawa ke zahirnya. Allah memiliki ini semua. Harus kita isbatkan, kita kokohkan. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh kita tolak. Ya. Kalau ada yang mau menolak, namanya ta'til, tahrif, takyif, wa tamtsil. Ada 4. Ini nggak boleh dikerjakan. Mengingkari, pertama ta'til. Yang kedua, tahrif, memalingkan dengan makna yang lain, menafsirkan dengan makna yang lain, atau merubah huruf-hurufnya, ayat-ayatnya dirubah. Atau mentamtsil, memisalkan dengan ini dengan itu. Mentakyif, membagaimanakan begini dan begitu. Allah turun ke langit dunia. Oh, Allah nggak mungkin dong turun ke langit dunia karena Allah begini-begini. Nggak boleh. Mentakyif, membagaimanakan nggak boleh. Allah mengabarkan Allah turun ke langit dunia, kita imanin. Bahkan iman kita akan kuat, kita minta di sepertiga malam terakhir itu Allah turun ke langit dunia. Allah cari siapa yang berdoa, Allah ijabah. Siapa yang minta, Allah kasih. Siapa yang beristighfar, Allah ampunin dia. Kalau ini ditakwil, yang turun itu amrullah, perkara Allah atau rahmatnya Allah, jadi lemah iman kita. Subhanallah, jadi lemah. Ya, ini poin yang kedua, yaitu kita harus fahami dengan zahirnya, dengan hakikatnya yang pantas dengan ketinggian keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala suatu apapun. Karena Allah Al-Khaliq, sungguh sangat jauh berbeda dengan makhluk, nggak mungkin bisa disamakan. Walahul matsalul a'la,
dan permisalan yang sangat tinggi untuk Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan apa? Kita bisa takwil atau tafsir ke makna yang lain kecuali dengan illa bidalil, kecuali ada dalil yang menerangkan dari Rasulullah SAW atau para sahabatnya. Wa burhanin awil qarinah. Ini yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, hajbul aqal anit tawaghul fi ghaibiyat istiqlalan, yaitu kita harus membuat hijab, ya, antara akal kita dengan hal-hal yang ghaibiyat, dengan hal-hal yang tadi yang kita udah sebutkan, hal-hal ghaib. Bagaimana itu kasih hijab, nggak usah kita pikirkan, kita imanin udah. Seperti kata Imam Malik dalam perkara sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, ya, itu seperti perkataan Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu diketahui maknanya oleh orang-orang Arab. Ala wartafa'a, meninggi dan meninggi, di atas dan meninggi, itu maknanya istiwa dalam bahasa Arab. Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul, dan bagaimananya itu enggak diketahui. Wal imanu bihi wajib, dan mengimaninya hal yang wajib. Wa su'alu anhu bid'ah, dan menanyakan bagaimananya ini bid'ah. Imam Malik sampai marah, diusir orang yang menanyakan itu. Marah Imam Malik. Ya, karena apa? Karena pertanyaan ini enggak pantas untuk ditanyakan, ya. Ini yang terakhir dari poin yang mau kita sampaikan, ya. Wallahu taala alam. Ini mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan satu mungkin sebelum kita tutup. Kalau nggak ada kita tutup aja. Ya, ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ya, ini pertanyaannya penting ya, sangat-sangat penting. Kalau kita sebutkan tadi di ayat tadi itu, ini yang ditanyakan barusan At-Taubah ayat 100 yang tentang wasabiqunal awwalun, itu betul kan? Ya, itu para sahabat Allah tazkiyah dia, Allah sucikan dia, Allah sucikan mereka, masuk ke mana? Ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridho kepada mereka. Berarti apa? Ini derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Dan dia akan dimasukkan surga kata Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Ya kan? A'addalahum jannatin tajri tahtahal anhar, yang di situ. Kedua, Allah akan masukkan dia ke surga, para sahabat. Yang ketiga apa? Yang ketiga di surat Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bih. Jikalau orang-orang itu, mereka itu beriman dengan berimannya para sahabat, amantum bih, dengan keimanan kalian para sahabat, faqad ihtadaw, mereka telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting, ya kan? Yang keempat di ayat ini yang kita udah sebutkan tadi, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Di sini ijma'nya para sahabat, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Ini juga kata para ulama bahwa wajibnya kita mengikuti ijma'nya para sahabat, ya. Dan juga kalau ada pendapat seorang sahabat di zamannya sahabat radhiyallahu anhum ajmain dan tidak ada sahabat lain yang menentang, berarti apa? Sepakat mereka. Sepakat. Jadi apa? Wajib kita mengikuti perkataannya para sahabat. Nah, wallahu taala alam. Ya, insyaallah cukup ya. Kita udah masuk waktu syuruk. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di kajian-kajian yang lain kalau ada kesempatan. Ya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri ana sendiri dan dari syaitanir rajim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di jalannya para sahabat, jalannya Rasulullah SAW,
hingga kita dikumpulkan di Jannah Al-Firdaus Al-A'la dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah selalu jaga kita dan keluarga kita dalam siratul mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.